Bang atau Bung atau Saudara Frits. Terima kasih sudah hadir sebagai peserta keempat atau bakal calon keempat yang akan melalui proses tahap wawancara dan seperti yang lain diberi kesempatan 5-10 menit untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris serta anggota Pansel yang terhormat. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mempresentasikan apa yang saya pikirkan dapat dilakukan untuk Bawaslu ke depan. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty dan juga Pak Hamdi yang telah menjadi pansel sebelumnya, yang telah percaya kepada saya untuk menjadi anggota Bawaslu, dan juga berharap apa yang telah saya lakukan selama 5 tahun terakhir seperti yang diharapkan oleh pansel sebelumnya. Dalam rangka untuk membuat presentasi ini, saya berkaca kepada pengalaman kami di dalam sebagai anggota Bawaslu dengan diberikan Undang-Undang 7 tahun 2017, yang undang-undang baru kami dapatkan, dan juga berdasarkan pengalaman untuk melaksanakan Pilkada 2018, Pilkada 2020, Pemilu 2019, dan residu dari Pilkada 2017. Presentasi saya berjudul Menuju Pengawas Pemilu yang Berintegritas, Akuntabel, Inovatif, dan Berkeadilan. Apa yang saya maksud dengan berintegritas? Saya percaya bahwa seorang pengawas pemilu itu harus memiliki integritas bahkan sampai ke level yang paling bawah, pengawas pemilu ad hoc. Dan seringkali yang terjadi di lapangan adalah seseorang yang tidak lolos di Bawaslu, dia akan ke KPU, kalau dia tidak lolos di KPU, dia akan ke Bawaslu. Dan kita butuh database yang bersama antara KPU dan Bawaslu sehingga ketahuan untuk di tingkat ad hoc seperti apa. Pada saat kami memulai menjadi anggota Bawaslu pada periode 2017, kami ingin menjadi Bawaslu yang modern. Salah satu modern yang kami lakukan adalah kami mempergunakan CAT bahkan untuk di tingkat bukan saja untuk di Bawaslu kabupaten kota, tapi juga untuk di pengawas pemilu ad hoc. Saat itu awal-awalnya kami memakai Socrative tes dengan yang berbayar sehingga kita bisa langsung tahu hasilnya. Kemudian kita juga perlu untuk meningkatkan dengan metode sekarang, learning management system, dengan melalui video, gambar, meme-meme yang membuat orang bisa mengerti, terutama pengawas pemilu ad hoc, yang kita tahu anggarannya tidak banyak untuk di tingkat pengawas pemilu ad hoc. Itu perlu didesain, meskipun kami sudah, tetapi kami tidak mencapai seperti apa yang kami capai, yang kami inginkan. Yang ketiga adalah terkait dengan bimbingan teknis perilaku berdasarkan teman-teman DKPP. Setiap tahun, DKPP itu membuat laporan kinerja. Dari 12 prinsip bagaimana seorang penyelenggara pemilu, ada 15 temuan pelanggaran mereka. Dan modus yang paling banyak itu adalah prinsip tidak melaksanakan penyalahgunaan ataupun menyalahgunakan kewenangan. Bawaslu perlu, ya, ilmu mengenai teknis kepengawasan penting, tetapi bagaimana kemudian perilaku itu diterjemahkan dalam sehari-hari itu perlu dilakukan. Apa yang saya maksud dengan akuntabel? Akuntabel itu di mana kami melihat bahwa pada saat kami memulai Bawaslu, politik anggaran yang terjadi itu banyak penguatan kepada komisioner dan kurang kepada staf. Staf itu lebih banyak untuk misalnya untuk laporan keuangan, untuk kemudian bagaimana untuk barang milik negara. Memang Bawaslu mencapai WTP 6 tahun berturut-turut, itu baik, tetapi politik anggaran harus lebih banyak kepada staf. Karena mereka lah orang-orang yang akan stay di Bawaslu. Apalagi sekarang adanya penguatan kepada Bawaslu menjadi satker dan dengan struktur organisasi yang besar seperti sekarang. Yang kedua adalah perlu kembali pemaknaan kembali kolektif kolegial. Bagaimana mungkin ketua dan anggota pansel tahu bahwa anggota Bawaslu tersebut itu dari bermacam-macam, dari wartawan, dari dosen, dari pemilu, dari para penggerak. Pada saat mereka berkumpul menjadi satu lembaga, seringkali ketua dan ataupun masing-masing divisi penting untuk kembali menyatukan apa artinya setiap putusan diambil oleh pleno. Apakah satu divisi yang paling bertanggung jawab, ataukah
satu orang yang bertanggung jawab. Dan itu saya rasa perlu, dan kalau saya menjadi anggota Bawaslu, dari semua BIMTEK yang perlu kami lakukan, BIMTEK pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan kolektif atau kolegial. Karena saya merasa disitulah kekuatan dari Bawaslu itu sendiri. Yang ketiga adalah kenapa dibutuhkan sinergi sekretariat dan komisioner. Berbagai latar belakang anggota Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi, seringkali itu menjadi clash dengan tidak di semua daerah, tapi di berbagai daerah, adanya tidak sinkron antara sekretariat dengan komisioner. Pak Sekjen dan Pak Deputi telah berusaha untuk bagaimana membangunnya, tetapi sinergitas tersebut masih perlu dilakukan untuk waktu yang berikutnya. Apa ini maksud dengan ketiga, agar Bawaslu menjadi inovatif? Yang pertama adalah perlu dibangun namanya indeks kerawanan politik identitas. Bawaslu sejak tahun 2017 telah melaksanakan apa yang dimaksud dengan indeks kerawanan pemilu. Kami melakukan mapping ke berbagai kabupaten kota, ketahuan mana daerah yang rawan tinggi, rawan sedang, tapi dengan indikator seperti politik uang, keamanan, netralitas ASN. Saya melihat bahwa politik identitas itu seperti elephant in the room. Kita tahu itu suatu masalah, tapi kita nggak mau deal with it gitu. Dan saya berharap dengan identitas kerawanan politik identitas di setiap daerah, kita langsung tahu siapa tokoh yang berpotensi untuk kita dekatin, apa isu utamanya, dan apa yang Bawaslu dapat lakukan, baik di media sosial, baik dalam pertemuan-pertemuan pada stakeholders. Yang kedua adalah super apps bagi publik dan pengawas pemilu. Pada saat kami memulai, kami ingin menjadi Bawaslu modern. Kami membangun berbagai aplikasi, ada Siswaslu, ada Gowaslu, ada Sigaru, ada sistem penyelesaian sengketa, tapi itu terpecah-pecah. Termasuk juga untuk PPID misalnya. Sekarang di Bawaslu ada 60 aplikasi yang kami pergunakan. Dari 60 yang aktif digunakan adalah 40 aplikasi, tetapi mereka tidak sinkron satu sama lain. Dan itu salah satu PR bagaimana untuk mensinkronkan setiap aplikasi itu dapat dipakai. Puncak dari setiap yang sudah kami lakukan adalah pada tahun 2021 kami telah mempergunakan memo online dan juga digital signature untuk seluruh Bawaslu RI, dan kami harapkan dapat kami lakukan di tingkat provinsi pada tahun 2022. Dan juga yang saya harapkan adalah apa yang maksud dengan inovatif adalah bagaimana agar KPU dalam merancang untuk pemilu 2024 dan pilkada fokus pada kampanye melalui di media sosial. Survei yang dilakukan ataupun penelitian yang dilakukan oleh Perludem dan juga Facebook bahwa banyak penyalahgunaan ataupun voter suppression ataupun penyalahgunaan ataupun disinformasi mengenai penyelenggara itu banyak terjadi, dan seringkali masyarakat tuh bingung mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan poin adalah bagaimana seandainya kampanye melalui di media sosial merupakan salah satu dan merupakan cara yang utama untuk melaksanakan kampanye. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai apa yang saya maksud dengan Bawaslu berkeadilan. Undang-Undang 7 tahun 2017 memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Bawaslu. Selain untuk pengawasan, penyelesaian sengketa dan juga penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran terdiri dari pelanggaran etika, pelanggaran pidana, dan administrasi. Melalui penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur itu bisa ditindaklanjuti. Dan oleh karena itu, penting memaksimalkan sehingga kesalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat diulang kembali dan efek jerahnya muncul. Yang kedua adalah sistem penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran secara online, sistem manajemen perkara. Pilkada pada suasana COVID tahun 2020 merubah banyak hal, termasuk di Bawaslu. Ada beberapa sistem yang kami bangun, salah satunya ada sistem penanganan pelanggaran perkara termasuk dengan sengketa. Bahkan di beberapa daerah, seperti misalnya kasus di Bengkulu, seluruh proses itu dimulai dari online, baik pengajuan permohonan, pemeriksaan saksi, dan itu semua dilakukan secara online. Dan kami akan atur itu, meskipun sekarang dia masih terpecah-pecah secara sistem, tapi itu akan kami coba untuk dilakukan pada tahun 2024. Dan yang terakhir adalah sosialisasi dan diseminasi dalam berbagai format. Bawaslu tidak ingin sebagai seseorang yang menunggu di ujung tikungan. Kami ingin sejak awal menyampaikan kepada publik apa yang harus kami lakukan, bagaimana aturan-aturan pidana yang muncul, sehingga
setiap stakeholders, baik partai politik dan masyarakat tahu. Dan berbagai format itu harus kita sesuaikan konteks masyarakatnya. Ada yang mungkin dengan cara media sosial, ada yang mungkin dengan pendekatan budaya, ataupun ada yang harus face to face dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, Pak Ketua, sebagai bahan saya untuk pansel ini. Terima kasih. Ya, pas 10 menit. Terima kasih Pak Fritz. Nanti teman-teman akan memberikan pertanyaan atau pendalaman terkait dengan presentasi atau hal yang lain. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit klarifikasi saja terhadap banyak teman-teman yang mention ke tim sel video 5 tahun lalu, di mana Pak Fritz di situ membuat statement akan nyalon sekali saja. Dan sekarang nyalon yang kedua, mungkin bisa disampaikan. Di itu kaul jadidnya kayak apa? Alasannya apa sehingga nyalon lagi? Silakan. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Saya lama bekerja di Mahkamah Konstitusi dan saya menulis disertasi mengenai judicial behavior dan juga tolerance interval. Saya melihat bagaimana perilaku hakim Mahkamah Konstitusi pada saat dia menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu temuan saya adalah bahwa ada perbedaan pada saat seseorang itu ingin pada saat dia memulai sebuah jabatan, tapi ingin sudah bersiap-siap untuk persiapan untuk di periode kedua. Jelas ada perbedaan style. Misalnya seorang hakim bahwa dia hanya mau 1 periode, dan ada lagi yang kalaupun dia bertindak, dia takut apakah lembaga yang menunjuknya itu akan memilih dia kembali untuk periode kedua. Itu yang saya pelajari, bahwa sejak awal saya menjadi anggota Bawaslu, saya tidak ingin ada pretensi bahwa saya harus berjuang untuk di periode kedua. Saya tidak mau menjadi bias, saya melaksanakan sesuatu seperti apa yang saya percayai, independensi saya, dan itu harus saya katakan secara publik. Saya termasuk orang yang berprinsip, if you cannot see it, you cannot have it. If you cannot, kalau kita tidak melihatnya, maka kita tidak akan memilikinya. Integritas saya hanya untuk mau kepada 1 periode adalah keberanian saya untuk bertindak, meskipun akan mungkin tidak disenangi oleh orang-orang yang memilih saya. Itu statement dan itu perlu saya sampaikan pada saat 5 tahun yang lalu. Dan kemudian kenapa saya mencalonkan kembali pada tahun ini adalah dengan berkaca kepada pengalaman saya selama menjadi pengawas pemilu selama 5 tahun terakhir, melihat pilkada 2018, 2020, dan 2019, dan melihat kompleksitas yang terjadi pada tahun 2024, saya melihat bahwa kemampuan saya bisa saya pergunakan dalam rangka untuk melaksanakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan pemilu dan pilkada 2024. Demikian Pak Ketua. Terima kasih Pak Batiar. Dr. Fritz, sehat Pak? Sehat. Pak Dr. Fritz ini kan bukan baru, sudah pengalaman. Catatan kita, hasil pemilu 2019, suara tidak sah itu hampir 20 juta. Itu bukan suara kecil sekali. Mungkin hampir sama dengan jumlah suara sah partai politik yang menang pemilu 2019. Lalu cerita-cerita kita dengarkan hanya yang meninggal. Itu sesuatu persoalan juga. Tapi suara tidak sah, orang ke TPS, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah soal teknis pemiluan. Bagaimana saudara sebagai calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 meyakinkan kita bahwa ada cara-cara tertentu yang Anda tawarkan supaya hal serupa tidak terjadi lagi di 2024. Silakan Pak Dr. Fritz. Baik, terima kasih Pak Batiar. Saya melihat belajar pada pilkada 2020. Pada saat pilkada 2020,
penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR melakukan modifikasi agar tetap melaksanakan Pilkada 2020. Undang-undang telah memberikan diskresi kepada penyelenggara, kepada KPU dan juga kepada Bawaslu untuk bagaimana melaksanakan Pilkada tahun 2020. Diskresi tersebut harusnya dan juga dimiliki oleh kami sebagai penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah dan DPR RI untuk melaksanakan pemilu 2024. Kalau kita melihat modifikasi yang terjadi pada saat 2020 misalnya, ada persoalan bagaimana untuk hadir di proses pendaftaran, proses kampanye, proses pemungutan suara. Itu modifikasi yang kita lakukan pada saat Pilkada 2020. Bagaimana dengan di 2024? Kita bisa melakukan modifikasi seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh KPU misalnya, berusaha melakukan simulasi dengan 1 kertas suara, dengan 2 kertas suara, atau dengan tiga kertas suara. Bagi kita yang berada di lapangan dan melihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh KPPS pada saat melakukan proses rekapitulasi, harusnya penyelenggara ke depan tidak alergi dengan modifikasi yang terjadi dalam rangka untuk dapat menyelamatkan proses dan juga dapat menyelamatkan para anggota KPPS. Saya harus melihat bahwa sinergitas antara penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk melihat persoalan ke depan itu adalah sesuatu yang penting. Karena itu bagian daripada konsekuensi yang kita pilih itu dalam rangka untuk melakukan 1 hari pemungutan suara. Dan yang kedua misalnya juga, contoh misalnya Pak Baktiar, misalnya di luar negeri misalnya, di luar negeri itu kita mengenal konsep drop box atau kotak suara keliling. Itu ada sebagian atau early voting. Kenapa? Hal yang tidak diatur dalam undang-undang itu boleh dilakukan di luar negeri, tapi tidak boleh dilakukan di dalam negeri. Kita harus bisa melakukan bahwa kemungkinan tersebut bisa terjadi. Meskipun kita harus bisa melihat bahwa melakukan sebuah perubahan membutuhkan pengetahuan bagi penyelenggara dan juga kepada masyarakat, tetapi sebagai penyelenggara harus siap melakukan modifikasi sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Pak Batu. Saya lanjutkan lagi Pak. Dari sisi pengawas dulu, letak ketidaksahan surat suara itu menurut Bapak apa? Karena apa? Yang penyebab yang paling dominan banyaknya suara tidak sah itu karena apa? Hasil pengawasan Bapak sebagai anggota Bawaslu dan cara mengatasinya Pak. Ya, terima kasih Pak Baktiar. Kalau kita melihat paling banyak jumlah surat suara tersebut adalah di tingkat DPD karena mereka tidak mengenal pasangan calonnya. Dan itu adalah saya melihat bahwa sebagai konsekuensi di mana kita melaksanakan kampanye yang berbarengan antara presiden dan legislatif dan juga calon anggota DPD. Dan saya melihat bahwa salah satu cara di mana untuk bisa melaksanakan itu adalah melakukan pertama adalah melalui penyederhanaan surat suara, di mana bisa untuk digabungkan antara DPD calon DPD darinya sebuah daerah, kemudian juga bagaimana caleg misalnya untuk DPRD provinsi ataupun di DPR RI-nya. Dan itu selama desain tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu diperbolehkan. Dan yang kedua adalah salah satu caranya adalah bahwa kita harus mengatur secara detail kampanye di media sosial. Selama ini kita lupa bahwa kampanye itu adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri dari peserta pemilu. Tetapi dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh calon anggota DPD, mereka fokus kepada hanya untuk baliho dan di videotron ataupun di selebaran-selebaran yang mungkin tidak sebanyak dimiliki oleh calon presiden ataupun caleg. Sehingga melalui pengaturan yang tegas, saya mengatakan pengaturan yang tegas karena selama ini pengaturan kampanye di media sosial ya diatur tetapi dampaknya tidak ada, kita tidak tahu mana informasi benar dan tidak, dan paslon juga tidak difasilitasi untuk di kampanye media sosial. Padahal sekarang kita sudah bergerak mempergunakan berbagai format
di media sosial, dan itu bisa memberikan keseimbangan kampanye antara calon DPD yang anggaran tidak banyak dibandingkan dengan caleg ataupun partai politik yang anggarannya luar biasa besar, sehingga informasi yang muncul di media sosial itu bisa sama, Pak Batia. Baik, Pak Fritz. Bodi organisasi Bawaslu ini kan bukan hanya komisioner atau anggota Bawaslu. Tidak. Iya, bodi organisasi Ya. kita itu kan bukan hanya anggota Bawaslu. Di dalamnya kan juga ada sekretariatan. Ya. Nah, seberapa penting kesekretariatan menurut Bapak Fritz yang selama ini juga yang sudah ada pengalaman Bapak? Dan kira-kira inovasi apa yang Bapak tawarkan untuk kesekretariatan Bawaslu baik di pusat maupun di seluruh daerah, sehingga memang benar-benar antara anggota dan sekretariatan Bawaslu itu menjadi satu sistem kerja yang solid atau dan seterusnya. Karena catatan kita juga sering terjadi kontraksi organisasi akibat hubungan-hubungan ini. Silakan Pak Dr. Fritz. Baik, terima kasih Pak Baktiar. Salah satu mungkin yang saya minta, yang untuk kita minta lakukan itu pertama adalah politik anggaran. Seringkali kita ingin sesuatu dari kacamata komisioner. Kita ingin ada versi pengawasan, kita bisa ada penanganan pelanggaran, tapi menerjemahkan program ke dalam satuan mata anggaran seringkali tidak nyambung. Dan juga itu juga bisa berhubungan dengan tadi di mana kolektif kolegial yang merasa paling tahu itu mengenai anggaran hanya Kordif SDM saja. Koordif pengawasan tidak tahu ataupun tidak dilibatkan, Koordif sengketa juga tidak tahu. Jadi yang tahu hanya Koordif SDM. Jadi pertama yang ditawarkan adalah bagaimana politik anggaran itu harus ditentukan dulu sejak awal, sehingga adanya kesamaan langkah, kesamaan cara memandang sebuah anggaran. Jangan karena nanti di dalam level bawah ada yang merasa kok pengawasan lebih banyak, kok penanganan pelanggaran lebih banyak. Kalaupun lebih banyak, apa justifikasinya? Saya melihat bahwa komunikasi itu masih belum terjadi, dan mungkin itu juga kesalahan kami, tidak menentukan politik anggaran sejak awal, sehingga tidak ada lagi multi interpretasi pada saat dia turun ke Bawaslu Provinsi, ataupun pada saat Bawaslu kawan kota. Sebagai lembaga yang vertikal, kami berusaha untuk memberikan independensi kepada teman-teman Bawaslu Provinsi untuk mengatur. Tapi seringkali persoalan itu membuat di lapangan malah saling berebut anggaran. Dan seringkali kasek di Bawaslu Provinsi yang terjepit antara keinginan komisioner dan juga bagaimana keinginan mereka untuk bisa melaksanakan program. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana saya melihat bahwa pengalaman Bawaslu sekarang itu seperti KPU pada saat KPU memulai menjadi lembaga permanen tahun 2003. Saya mengatakan bahwa Bawaslu menjadi lembaga permanen untuk tingkat kabupaten kota pasca Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan saya harus jujur melihat bahwa seringkali kami karena harus sibuk dengan persoalan pengawasan dan selanjutnya dengan yang tidak selesai, kadang-kadang kami lupa bahwa ada persoalan guideline SOP di internal yang belum selesai. Misalnya mengenai SOP pertanggungjawaban bagaimana kasek dengan komisioner, SOP bagaimana menentukan kinerja di luar daripada kinerja pengawasan. SOP tersebut harus dibangun di antara kami untuk dapat dilakukan di Bawaslu Provinsi dan di Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga ada akuntabilitas antara Bawaslu Provinsi dengan kasek yang ada di Bawaslu Provinsi dan juga di Kabupaten Kota. Demikian Pak Batia. Sementara. Terima kasih Pak Baktiar. Selanjutnya Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi soal Power Rangers sudah ditanya ya, diubah gitu dia. Maunya 1 kali, 2 kali kan, itu kan soal Power Rangers. Berikutnya saya mau tanya ini. Ini penting nih, karena saya ada di lembaga itu sebelumnya. Bagaimana
Bawaslu itu, ini pada masa Pak Frits ini sudah ada di sana kan, bisa menafsirkan Pak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU tentang pencalonan mantan terpidana. Dan kemudian menafsirkan sendiri, Bawaslu seolah-olah menafsirkan sendiri mengenai pidana itu, dan kemudian harus dalam tanda petik dikoreksi oleh Mahkamah lewat putusannya mengenai memasuki open deposit. Masih ingat ya? Iya, Pak. Itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini saya tanyakan karena banyak menjadi pertanyaan dari kelompok-kelompok civil society. Saya kira Pak Frits karena incumbent, harus saya tanya mengenai soal itu. Oke, itu dulu deh satu dari saya. Baik, Ya, baik, Pak Pal, terima kasih. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bukan satu, Pak Bagot, terkait Ya. dengan mantan napi korupsi. Ada beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan. Misalnya yang pertama boleh tapi harus pengumuman, boleh tapi tidak boleh berulang, yang boleh harus muncul 5 tahun, dan yang terakhir adalah boleh tapi harus selesai pidana penjara. Dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi fokus kepada di dalam putusannya mengenai pidana penjara, dan tidak sampai kepada apakah itu hukuman percobaan, apakah itu hukuman tambahan, itu tidak dijelaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kami melihat itu. Jadi, dan juga tiba-tiba KPU mengeluarkan sebuah peraturan yang menambah bahwa pokoknya harus pidana penjara plus pidana tambahan plus pidana lainnya, dan itu harus diselesaikan lebih dahulu. Cara pandang itu kami melihat bahwa KPU menambah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu hasil pembacaan kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Seandainya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tegas seperti mantan napi koruptor boleh asal seperti ini, kami akan lebih tegas dalam hal tersebut. Tapi di sini ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dan baru dijelaskan di dalam putusan Bovendigul, baru ada kepastian bagaimana dengan peraturan dengan hukuman tambahan, bagaimana dengan hukuman percobaan, apakah argunya dihitung dari selesai itu atau dia selesai dari pidana penjara saja. Demikian. oke. Baik, masuk akal ya. Tapi apakah dalam semua kasus Bawaslu itu mempunyai tafsiran yang dalam tanda petik legalistik begitu? Kalau menurut pengalaman Pak Frits selama di Bawaslu. Apakah dalam kasus yang berbeda, Bawaslu juga menafsirkan secara berbeda dengan mencari esensi dari putusan Mahkamah Konstitusi? Baik, Pak. Terima kasih. Bawaslu kan terdiri dari 1 Bawaslu RI, 34 Bawaslu Provinsi, dan 54 Bawaslu Kabupaten Kota. Di dalam melakukan penafsiran, kami harus melakukan sebuah penafsiran yang dapat dipakai oleh seluruh Bawaslu, karena mereka berdiri sendiri dan mereka melakukan menyelesaikan sengketa. Dan cara pandang legalistik tersebut yang kami pergunakan di dalam menerjemahkan sebuah peraturan. Karena kami punya DKPP yang akan melihat, dan apapun yang kami lakukan itu akan berpotensi dibawa ke DKPP, bahwa kami melakukan lebih dari kepada kewenangan dan daripada kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dan cara pandang legalistik tersebut yang saya sebagai kodif hukum melihat bahwa itu yang harus kami lakukan, karena ini akan diterjemahkan ke berbagai Bawaslu. Artinya pandangan itu konsisten dilakukan oleh Bawaslu yang legalistik itu dalam tanda petik itu. Saya melihat bahwa ya, kami konsisten. Dalam kasus misalnya yang berkaitan dengan suara di Kalimantan Barat, bagaimana sikap Bawaslu yang menyeret nama KPU, anggota KPU Evi Novida Ginting? Benar, Pak. Untuk itu apa penafsirannya legalistik juga? Itu juga penafsiran yang legalistik.
bagaimana kemudian misalnya itu kan kalau tidak salah itu perkaranya sudah ada perkara pelanggaran administrasi yang diselesaikan di Kalimantan Barat, kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan suara salah satu pasangan calon, tapi pada saat penetapan suara di KPU, suara yang satu lagi itu tidak diturunkan jumlahnya, maka masuk ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu berpikir bahwa ada terjadi sebuah dalam kacamata kami ada sebuah pelanggaran administrasi. Tetapi perkara ini sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Apakah kami berwenang nggak untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi seperti ini? Dan kami melihat tidak ada satupun undang-undang yang mengatakan bahwa setiap perkara yang sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kami terima. Apalagi kalau kita mengacu pada penanganan pelanggaran administrasi, sebuah penanganan pelanggaran administrasi dapat diajukan ke Bawaslu 7 hari sejak diketahui. Dan 7 hari diketahui pasca dari KPU Kalimantan Barat itu masih masuk dalam range itu, dan itu kami periksa dan kami katakan suara yang benar adalah seperti itu. Itu cara pandang legalistik karena undang-undang tidak melarang Bawaslu untuk mengambil perkara dan kami selesaikan perkara pelanggaran administrasi tersebut. Oke, itu soal ya, walaupun mungkin tidak persis juga seperti itu. Baik, yang berikutnya begini. Dalam kaitannya dengan satu penafsiran, katakanlah begitu, yang atau satu sikap yang diambil oleh Bawaslu. Apakah kemudian ada perintah bahwa sikap yang sama itu diwajibkan pada Bawaslu di daerah? Bawaslu di daerah boleh nggak membuat penafsiran sendiri dalam konteks satu perkara? Atau tepatnya begini, apakah Bawaslu daerah itu selama ini oleh Bawaslu diperlakukan sebagai subordinate atau bagaimana? Ya, baik Pak, terima kasih. Sesuai dengan undang-undang, Bawaslu adalah sebagai penanggung jawab akhir dari setiap pengawasan. Ya, dan itu di undang-undang tentang pilkada itu. Dan oleh karena itu, maka setiap Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota harus satu cara pandang dengan Bawaslu. Dan saya sebagai kodim hukum bersama dengan kawan-kawan lain, kita melihat pada saat melakukan sebuah penafsiran, apakah kami punya kewenangan, apakah kewenangan ini dapat kami lakukan atau tidak. Dan itu yang kami jelaskan dan kami tuliskan untuk dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten. Dan itu satu hierarki. Misalnya contoh, kalau kembali ke 2018 terkait dengan caleg mantan napi koruptor misalnya, itu konsisten. Dan juga misalnya untuk cara menghitung fee, bagaimana cara menghitung telah selesai fee dana penjara, itu konsisten untuk di seluruh Bawaslu provinsi Ya. dan kabupaten. Oke. Cara pandang itu mungkin bisa diterima. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana proses untuk tiba pada dalam tanda petik keharusan mempunyai satu cara pandang itu? Apakah KPU pusat mengundang, apakah Bawaslu itu mengundang pendapat-pendapat dari Bawaslu di daerah itu, ataukah Bawaslu sendiri yang kemudian menetapkan? Tafsir kami begini ya, Anda suka atau tidak, apapun pengalaman lapangan Anda, suka atau tidak, Anda harus ikut. Apakah begitu caranya, ataukah Anda mengadakan semacam diskusi internal dulu gitu ya, dengan seluruh tingkatan Bawaslu yang ada di bawah Anda? Ya, baik, di dalam untuk menentukan sebuah penafsiran, memang kami mengundang berbagai ahli, baik ahli hukum, ahli dari akademik, ataupun para penggiat pemilu untuk membuat sebuah penafsiran. Dan itu masih sebuah draft kasar. Kemudian kami akan pasti ajak Bawaslu provinsi, seandainya ini posisi kita, bagaimana kalian untuk melaksanakan di daerah. Teman-teman Bawaslu provinsi pasti akan memberikan masukan. Ini sulit, ini punya dampak, dan berbagai pendapat pasti akan disampaikan. Sehingga pada saat satu momen di mana setelah mengumpulkan berbagai masukan, kami harus membuat sebuah keputusan, dan akhirnya keputusan dari RI tersebut yang akan dilaksanakan. Jadi ada proses diskusi secara eksternal, diskusi secara internal, kami melihat dampaknya, baik dampak secara hukum ataupun mungkin serangan balik yang akan muncul kepada Bawaslu,
dan dampak ke DKPP, bahwa kami akan dibawa ke DKPP, itu kami susun, dan akhirnya pilihan mana yang harus kami lakukan, akhirnya setelah diambil sebuah keputusan, itu yang akan kami teruskan ke bawah provinsi. Oke, terima kasih Pak Ketua. Silakan mungkin dari anggota tim yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Ed. Ya, makasih Pak Ketua. Saya hanya mau bertanya beberapa hal, merupakan pertanyaan muntahan dari Pak Pengguna. Saudara berkali-kali menggunakan istilah penafsiran legalistik. Apa tuh yang sebetulnya saudara pahami sebagai penafsiran legalistik? Penafsiran yang dapat saya pahami adalah penafsiran legalistik adalah bagaimana kami melihat peraturan yang ada dengan menafsirkan secara gramatikal dan formil. Ya, karena penafsiran itu kan ada 14 metode ya. Ya. Sebetulnya kita bebas saja menggunakan metode apapun, tapi yang harus dicegah yang tadi jangan sampai untuk satu perkara diterapkan penafsiran yang lain, di satu perkara yang lain penafsiran yang lain, artinya membutuhkan ketenan dari Bawaslu. Yang kedua tadi menarik yang disampaikan pertanyaan dari Pak Pal dan saudara menjawab bahwa undang-undang tidak melarang bahwa perkara yang sudah diputus oleh MK lalu kemudian itu bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Betul ya? Pertanyaan saya simpel saja, apakah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang berarti dibolehkan? Kalau saya berpendapat, meskipun itu tidak dilarang, bukan berarti kita dapat melakukannya, Pak. Apa yang kemudian menafsirkan bahwa karena tidak dilarang lalu kemudian itu tadi dikatakan boleh? Memang itu harus kita lihat kasuistis, tetapi memang di dalam kasus itu bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa suara caleg begini, dan di satu sisi Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi 7 hari sejak diketahui. Dan kemudian kami melihat bahwa pada saat itu ada sebuah pelanggaran yang terjadi nyata, dan kemudian masuk sebuah perkara ke kita. Pertanyaan adalah, apakah pada saat kami melihat sebuah ketidakadilan terjadi, apakah kami mengatakan bahwa kami tidak berwenang, bahwa ini sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, atau kami step in dengan mengatakan bahwa ini ada sebuah pelanggaran. Jadi prinsip keadilan apakah dapat kami wujudkan dengan sebuah menyelesaikan perkara, atau sebenarnya ini tidak memberikan sebuah keadilan. Dan karena prinsip keadilan yang sebagai salah satu peran daripada Bawaslu memberikan keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu, akhirnya itu yang kami lakukan. Meskipun kami sadar bahwa akan ada resiko yang akan muncul di kemudian hari. Dalam konteks penyelesaian perkara itu kita berbicara dalam konteks hukum substantif atau hukum formil. Saya rasa hukum prosedural dan hukum substansif itu berbarengan, Prof. Bahwa kita tidak bisa mengecualikan pelanggaran substantif tanpa kita harus lihat dulu keadilan prosedural. Keadilan prosedural lah itu yang menjadi dasar kenapa Bawaslu itu dipermanenkan, diberikan kewenangan, karena harus ada prinsip yang jelas dari setiap proses penanganan pelanggaran, baik penanganan pelanggaran apapun. Dan prosedural itu yang harus terpenuhi terlebih dulu agar peradilan substansifnya dapat terwujud. Karena begini, dalam penyelesaian perkara itu kan pada dasarnya merupakan ranah dalam hukum formil. Bahwa ketika kita berbicara mengenai hukum formil, di situ ada 3 asas yang mengikat secara permanen. Yang kita sebut dengan istilah lex stricta, dan lex serta. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa betul memang sesuatu yang tidak dilarang itu tidak berarti dibolehkan, tetapi juga berarti tidak sebaliknya. Bahwa sesuatu yang yang
sesuatu yang tidak diatur itu apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, kan mestinya mempunyai parameter yang jelas. Yang berikut yang ingin saya tanyakan adalah terkait pasal 93 huruf E Undang-Undang Pemilu, bahwa salah satu tugas dari Bawaslu itu adalah mencegah terjadinya politik uang. Nah, ingin saya tanyakan, selama 5 tahun saudara menjabat sebagai anggota Bawaslu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik uang? Baik, Prof. Terima kasih. Terkait dengan politik uang, bahwa kami sadar betul bahwa politik uang ini berhubungan dengan berbagai stakeholders. Pertama, dia berhubungan dengan partai politik, dia berhubungan dengan masyarakat, dan juga harus berhubungan dengan penyelenggara pemilu. Salah satu contoh misalnya kami sejak tahun 2019 itu melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif, di mana kami mengajak melakukan seleksi dan memberikan pendidikan politik kepada kaum muda untuk sehingga dia bisa untuk menjadi kader, untuk melaporkan, dan termasuk juga bagaimana kegiatan untuk di kampus, bagaimana untuk menolak hoax dan politik uang, dan juga pertemuan secara stakeholders dengan berbagai komunitas itu sudah dilakukan, termasuk juga misalnya dalam meme-meme yang kami buat baik untuk di Instagram, baik untuk di YouTube dan sebagainya, termasuk dengan video-video bagaimana konsekuensi daripada politik uang. Memang salah satu persoalan yang terjadi di politik uang itu adalah kesulitan untuk melapor. Karena banyak masyarakat yang takut untuk melapor meskipun dia tahu. Dan kemudian kita melakukan modifikasi bagaimana kalau tidak mau melapor tapi ada memberikan informasi awal. Dan itu sesuatu hal yang kami lakukan untuk membuat masyarakat untuk menolak politik uang. Bahkan misalnya di dalam berbagai pemilu, baik untuk pilkada dan untuk pemilu, kita melakukan patroli politik uang, baik di masa kampanye ataupun di subuh sebelum hari pemungutan suara untuk proses pencegah dan penanganan pelanggaran yang konstitusi. Pertanyaan saya yang terakhir ini terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi mengenai perolehan suara ya. Kita tahu itu pembuktiannya sangat unik. Tetapi di sisi lain undang-undang memang hanya membatasi penyelesaian perkara di MK soal perselisihan hasil suara. Sehingga di MK itu boleh dikatakan sebagai speedy trial, peradilan yang cepat. Menurut saudara, dia balance nggak imbang nggak? Dengan pembuktian yang rumit, tetapi di satu sisi harus diselesaikan dengan cepat dalam jangka waktu hanya sekian hari. Ya, baik Prof. Terima kasih. Saya beruntung menjadi generasi pertama dari dari Mahkamah Konstitusi yang ikut terlibat dalam sengketa suara di tahun 2004. Dan salah satu dasar yang selama saya menjadi asisten hakim di situ, saya melihat bagaimana hakim itu melihat bahwa ada persoalan yang terjadi, proses pencalonan, proses kampanye, proses pemungutan, proses pendaftaran calon, itu banyak proses yang terjadi. Tapi saya ingat perdebatan beberapa hakim mengatakan bahwa kewenangan kita adalah kewenangan untuk sengketa hasil suara. Sedangkan proses itu telah selesai. Dan oleh karena itu kita hanya fokus pada sengketa suara saja. Filosofis itu yang membuat saya melihat bahwa itulah rasionya kenapa kemudian pemerintah dan DPR memberikan penguatan kepada Bawaslu. Sehingga Bawaslu permanen, Bawaslu hadir di setiap TPS, Bawaslu bisa mengawasi setiap proses tahapan pemilu. Proses tahapan pemilu kan bukan hanya di hari pemungutan suara, baik pengawasan dana kampanye, pencalonan partai politik, untuk pencalonan caleg, DCS, DDT, logistik, dan sampai dengan distribusi, itu kan bagian dari yang diawasi. Dan boleh sedikit lagi. Nah, salah satu bukti yang bisa saya sampaikan adalah tahun 2014, sengketa suara caleg yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu hanya 11%. Tapi pada tahun 2019, sengketa suara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi hanya 2%. Itu kenapa? Karena Bawaslu bisa menyampaikan hasil pengawasan pencalonan, ini buktinya. Hasil di TPS, ini buktinya. Itu salah satu penguatan yang diberikan oleh undang-undang melalui penguatan Bawaslu. Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Pak Rosid. Terima
kasih Pak Ketua. Pak Fritz masih semangat bicara. Berapi-api dari tadi. Kalau Prof. Edi meneruskan dari Pak Palguna, saya meneruskan Pak Ketua. Kalau berarti benar ya, 5 tahun yang lalu itu pernah berkomitmen untuk 5 tahun saja, 1 periode. Dan tadi sudah dijelaskan alasannya. Berarti jika demikian, Pak Fritz ini merasa periode kemarin ini selama menjabat itu berhasil ya Pak? Iya. Berhasil. Di mana letak keberhasilan Pak Fritz menurut Pak Fritz sendiri? Kalau keberhasilan, satu secara kelembagaan, misalnya Bawaslu mencapai WTP 6 kali berturut-turut, kita sebagai lembaga informatif yang diberikan dari Komisi Informasi itu 4 tahun berturut-turut, kemudian kita dari MK juga sebagai lembaga negara yang memiliki kerjasama yang terbaik, kemudian melihat sengketa suara di Mahkamah Konstitusi tahun 2014 ada 11%, di tahun 2019 hanya 2%, dan ketiga misalnya terkait dengan berbagai temuan. Kita dengan berbagai temuan misalnya Siswaslu, kami punya aplikasi di setiap yang dapat di-download oleh setiap pengawas pemilu. Jadi misalnya habis 1 TPS, jadi setiap tahapan, bahkan misalnya di hari pemungutan suara, kita tahu berapa TPS yang dibuka telat. Kita tahu misalnya berapa TPS yang kurang surat suaranya. Dan kemudian sampai sore kita bisa tahu berapa jumlah suara, meskipun itu jumlah suara yang kita simpan sebagai file. Jadi berbagai modifikasi yang kami lakukan dalam bentuk pengawasan itu bisa terjadi. Kemudian kalau kita melihat dari segi penanganan pelanggarannya, baik terkait dengan berapa penanganan pelanggaran yang kami telah lakukan pada tahun pemilu 2019, pada pilkada 2018 dan 2020 itu terjadi peningkatan. Saya melihat bahwa ini adalah hasil dari penguatan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang dilakukan oleh undang-undang melalui Undang-Undang 10 tahun 2016 dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan salah satu hasil yang paling baik adalah bagaimana Bawaslu menjadi President of Global Network for Electoral Justice untuk tahun 2022 sampai tahun 2023, di mana masyarakat internasional melihat Bawaslu mampu menjadi pengawas pemilu, dan kami diberikan tanggung jawab sebagai presiden untuk selama 2 tahun. Dan saya rasa itu bagian dari pengakuan terhadap bagaimana peran Bawaslu. Cukup banyak Pak Fritz, tadi hampir semuanya adalah keberhasilan kolektif ya, atau keberhasilan lembaga. Baik, kalau sekarang kita tukikkan lagi, kira-kira Pak Fritz bisa menceritakan satu momentum di mana Pak Fritz terlibat di dalam satu keputusan strategis yang itu membuat perbaikan atau perubahan positif di dalam Bawaslu, yang Pak Fritz sendiri itu mempunyai peran sentral di situ, itu kira-kira apa? Pak Fritz menjadi faktor utama di situ. Baik, terima kasih. Saya sebagai Koordinator Hukum, Humas, dan Data dan Informasi. Satu mungkin terkait dengan data dan informasi, di mana kita bisa memiliki aplikasi, kita memiliki digital signature, dan juga memo online. Itu secara kuantitatif. Itu Pak Fritz penggagasnya, ya, pengusulnya ya, pengkonsepnya. Ya. Dan yang kedua mungkin adalah sebagai Koordinator Hukum. Sebagai Koordinator Hukum harus Bawaslu ini, dari seluruh Bawaslu kabupaten kota dan Bawaslu provinsi, sarjana hukumnya hanya 13% dibandingkan dengan semua. Dengan berbagai banyak sarjana, tapi sarjana hukumnya hanya 13%. Dan oleh karena itu misalnya kita harus bagaimana untuk memberikan untuk di MK, bagaimana menuliskan keterangan, bagaimana untuk membuat sebuah kajian. Kita harus bukan saja melakukan berbagai pelatihan, tapi bagaimana membuat format. Oke, kalau ada keterangan untuk di MK persoalan seperti ini, apakah Anda sudah punya kajian, bagaimana cara menuliskannya. Dan itu menjadi, misalnya pada tahun 2018, pada saat kami baru menjadi Koordinator Hukum, putusan yang dikabulkan oleh MK itu hanya 1 dari berbagai pilkada tahun 2018. Saya rasa penguatan kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk beracara di pengadilan kepada orang-orang yang bukan memiliki latar belakang sarjana hukum, saya rasa itu yang prestasi yang saya bagikan kepada teman-teman Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.
Berarti pernah 2 kali ya Pak ya, di divisi hukum dan divisi data informasi. Semua sama Pak. Sama-sama ya, satu sama satu ya. Kalau kemudian apa namanya berikutnya kalau jadi lagi itu yang ingin masuk ke divisi apa? Kalau memang terpilih lagi. Saya akan tetap di divisi hukum Umas Datin. Wah, jadi pakar di situ berarti ya. Atau kalau dibalik misalnya apa yang ingin dihindari? Divisi apa yang paling dihindari di Bawaslu? Pengen jadi ketua enggak? Saya rasa yang paling dihindari yang mungkin kalau harusnya dipilih mungkin divisi penanganan pelanggaran. Kenapa demikian? Padahal tantangan Bawaslu kan di situ, penanganan itu kan, pengawasan dan penanganan. Saya kira penanganan ini masih menjadi persoalan sampai sekarang. Saya rasa divisi penanganan pelanggaran ini saya rasa sulit karena kita berhubungan dengan berbagai banyak stakeholders. Satu, yang kedua kita berhubungan dengan sentraga Kumdu, di mana ada kepolisian dan ada kejaksaan di dalamnya. Bagaimana menyamakan perspektif ketiga lembaga tersebut di dalam penanganan pelanggaran itu sebuah PR yang besar. Bukan saja harus dilakukan secara politis, adanya kesepakatan di tingkat RI misalnya, tapi juga harus diturunkan kepada di Bawaslu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah anggaran untuk penanganan pelanggaran tersebut tidak sangat sulit misalnya Pak. Misalnya kalau kita ada sebuah hoax ataupun ujaran kebencian yang muncul di media sosial, untuk mendatangkan ahli dengan SBU yang ada, kemudian untuk bagaimana untuk memastikan ini bisa lanjut atau tidak, itu kompleksitasnya luar biasa. Kalau saya melihat bahwa ada PR pengawasan, tapi penanganan pelanggaran itu salah satu, saya rasa sebuah divisi yang paling sulit yang ada di bawah. Baik Pak Frits, soal itu sebetulnya kalau ingin menjadi yang kedua, itu untuk isu yang paling sulit yang harus diambil. Bukan untuk dihindari ya Pak Frits ya. Karena yang kan bedanya yang pertama sama yang kedua kan harus apa namanya harus jelas gitu, harus meningkat. Ngomong-ngomong soal apa namanya SBU tadi itu perjalanan dinas yang ada di Bawaslu itu dibiayai oleh Bawaslu ya Pak. Ya, termasuk ke daerah-daerah. Ya. Pernahkah apa namanya ada fasilitasi dari Bawaslu daerah ketika Pak Frits melakukan perjalanan dinas? Boleh dijelaskan Pak, kalau fasilitasi misalnya memang saya dijemput oleh Bawaslu Provinsi, diajak makan oleh Bawaslu Provinsi, itu bagian yang saya dapatkan kalau saya di daerah. Itu bagian dari apa namanya kewajiban Bawaslu daerah. Saya melihat bahwa anggaran untuknya menjamu itu sudah disiapkan untuk menjadi bagian daripada sekretariat. Baik. Dari saya cukup Pak Ketua, terima kasih. Saya melanjutkan saja nih Gus Rosi. Jadi kira-kira apa yang saya kan pernah di KPU ya, jadi bagaimana relasi antara komisioner dengan sekretariat, komisioner pusat dengan daerah, termasuk sekretariatnya. Dan dalam beberapa hal krusial itu ada semacam kode conduct untuk memperkuat integritas. Nah, di Bawaslu sendiri itu apa kira-kira yang sudah pernah dicontohkan oleh Pak Frits, pernah diajarkan oleh Pak Frits, atau bahkan dilembagakan di dalam kerangka kerja Bawaslu secara kelembagaan untuk memastikan integritas jalan. Sama halnya dengan bagaimana memastikan profesionalisme Bawaslu di jalan. Gimana? Baik, Pak Ketua, terima kasih. Setiap tahun itu selalu ada perjanjian kinerja. Itu yang dilakukan perjanjian antara Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI dan juga dari Bawaslu Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi. Ini salah satu cara untuk memastikan KPI dari Bawaslu Provinsi kepada atasannya. Dan yang kedua, kami juga telah membangun misalnya sistem whistleblowing system, yang misalnya apabila ada temuan ataupun adanya dugaan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh baik komisioner ataupun sekjen,
ataupun sekretariat yang ada di Bawaslu provinsi itu dapat tertangani dan itu langsung dihandle oleh pengawas internal. Sekarang itu dihandle oleh Irtama. Dan yang ketiga, kewajiban kita bagaimana untuk meminta untuk laporan LHKPN untuk seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Dan semakin tahun komitmen itu dapat terjadi di antara kesekjenan dan juga untuk di komisioner. Silakan yang lain, Bu Pungki. Terima kasih banyak Pak Ketua. Selamat siang Pak Fritz. Saya ingin bertanya, jika Pak Fritz nantinya terpilih lagi, tadi saya ingin tanya apa yang sebetulnya bisa Bapak banggakan sebagai prestasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Din, kemudian Bapak juga menjawab. Nah, ketika Anda terpilih lagi, bagaimana Bawaslu dapat memaksimalkan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri, Pak? Karena kita semua tahu bahwa ini masih menjadi masalah. Jika Bapak terpilih lagi, mohon disampaikan. Ya, baik Bu Pongki, terima kasih. Saya melihat bahwa itu salah satu PR yang apalagi di dalam proses pilkada misalnya, netralitas ASN tersebut sangat berat bagi mereka pada saat sebuah proses pilkada, apalagi pada saat kepala daerahnya, wakil kepala daerahnya, ataupun sekretarisnya maju untuk menjadi calon. Memang yang pertama adalah ada yang telah kami lakukan adalah di mana untuk tahun sebelumnya kami sudah melakukan MOU dengan BKN, dengan juga KASN dan juga dengan Menpan RB. Pertama untuk sepakat bahwa ini adalah sebuah aturan yang sudah dilakukan. Ini yang peraturan seperti Undang-Undang 5, kemudian kemarin ada PP yang paling baru mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. Itu untuk kesamaan. Dan yang kedua adalah memang kami selama 5 tahun terakhir melakukan koordinasi sama Kesbangpol untuk melakukan kegiatan mengenai netralitas ASN. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem pelaporan. Jadi memang kalau kita melihat dari pengalaman sebelumnya, paling banyak itu pelanggaran netralitas ASN itu terjadi di media sosial misalnya. Banyak memberikan dukungan ataupun ngasih jempol misalnya. Persoalannya itu adalah meskipun mungkin terkesan simpel misalnya, tapi itu diatur di dalam peraturan bahwa tidak memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Saya melihat bahwa pertama yang dilakukan harus ada koordinasi di tingkat RI, dan yang kemudian adalah bagaimana Bawaslu bisa melakukan fungsi pengawasan dan juga bagaimana melihat bagaimana pelaporan tersebut ditindaklanjuti oleh KSN ataupun pada pejabat pembina pegawai pada tingkat di daerah. Saya rasa komunikasi tersebut itu harus dilakukan. Memang kalau kita melihat ASN dan juga TNI Polri itu sebuah bagian darinya kita, tapi sebagai saat dia menjabat dia tetap harus melaksanakan kenetralan. Evaluasi dari yang sudah pernah dilakukan, Pak, ini untuk menghadapi 2024, apa yang menurut Bapak paling krusial untuk dilakukan ke depan? Ya, pertama-tama saya ada menulis 2 buku, Bu, terkait dengan pasal 71. Ada 71 ayat 1, itu saya punya buku pertama mengenai netralitas ASN. Kemudian buku saya kedua mengenai diskualifikasi petahana, itu pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Itu terkait bagaimana penyalahgunaan kewenangan daripada kepala daerah. Dan itu berhubungan dengan ASN. Evaluasi kita adalah bahwa, satu, Bu, misalnya adanya undang-undang yang mengatur soal ASN, itu berkelindan dengan pasal 71 ayat 1 di mana itu ada kepala desa dan ASN. Dan pada saat kita melihat tersebut penanganan pidananya itu cukup tinggi, Bu. Pada dengan kepala desa dan ASN itu sudah ada. Jadi kalau kita melihat apakah ada ASN yang dipidana, ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita harus sampai kepada pidana atau masuk pada pelanggaran administrasi. Dan salah satu yang saya usulkan misalnya di dalam buku yang saya tulis itu adalah di mana performance ataupun untuk kenaikan pangkatan seseorang itu tidak di pejabat pembina kepegawaiannya,
tapi harus ada lembaga khusus, baik itu KASN atau Mendagri ataupun misalnya Menpan, sehingga ASN yang di daerah itu tidak bergantung kepada pejabat pembina kepegawaian di daerah. Kalau dia bergantung kepada pejabat pembina kepegawaian, maka dia akan selalu bingung pada saat proses pemilihan. Itu salah satu yang saya tawarkan untuk dapat dilakukan pada saat nanti untuk di dalam menyambut pemilu 2024 dan juga pilkada. Dan saya juga menyambut baik peraturan pemerintah 21/2021 kalau saya tidak salah, di mana Presiden telah menetapkan secara tegas apabila seorang ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas, baik untuk dendanya, bahkan untuk pemberhentian pun juga tegas. Itu diatur dalam peraturan pemerintah 21. Dan saya rasa itu menjadi wake up call yang selama ini mungkin pengaturannya sanksi diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Sekarang sudah langsung diatur di dalam peraturan pemerintah. Terima kasih Pak Fritz. Kemudian kedua tadi dari paparan Bapak menyampaikan selanjutnya ada ide untuk membuat identifikasi kerawanan politik identitas. Bisa dielaborasi Pak? Seperti apa? Baik, terima kasih Bu Pen. Sejak tahun 2017, Bawaslu tersebut melakukan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan. Jadi kami melakukan FGD, mengumpulkan data pengawasan, kemudian kita tentukan daerah-daerah mana yang karena dia persoalan keamanan, politik uang, netralitas ASN, ataupun relasi sosial yang kerawanan tinggi, sedang, dan rendah misalnya. Jadi kan setiap daerah memiliki perbedaan persoalan, jadi tidak satu daerah itu sama gitu. Dan selama ini itu sudah berfungsi. Tetapi saya merasa bahwa kita perlu adanya indeks kerawanan politik identitas. Kita tahu bahwa itu terjadi di setiap pilkada, itu juga terjadi di pemilu misalnya. Tetapi kita tidak, saya merasa bahwa kita masih belum maksimal misalnya untuk tahu, misalnya di sebuah kabupaten kota, tokohnya siapa nih yang tokoh perlu didekati? Isunya isu apa? Apakah isu agama, isu suku, ataukah isu orangnya? Itu kita harus lihat. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Apakah Bawaslu cukup yang datang, ataukah Bawaslu datang bersama dengan Forkompinda yang lain, sehingga isu itu kita bisa redam. Apakah cukup hanya sekedar pertemuan secara stakeholders, ataukah kita harus perlu secara masif melalui video, melalui media sosial, sehingga menyeimbangi narasi yang muncul. Kan salah satu persoalan di media sosial misalnya bahwa begitu banyak narasi-narasi yang muncul, tetapi nggak ada counternya. Counter mengatakan bahwa itu salah, atau ini yang penyebar hoax-nya harus segera di take down, dia punya akunnya. Jadi strategi-strategi tersebut harus sudah bisa kita atur dan sudah kita bisa customize sesuai dengan di daerahnya. Saya tidak mengatakan bahwa politik uang tidak penting, netralitas tidak penting. Saya mengatakan bahwa itu sama pentingnya, tetapi strategi untuk mengatasi politik identitas itu harus sudah dimiliki oleh pengawas pemilu dan oleh kita semua sekarang, selama kita masih memiliki waktu untuk mendesain pemilu 2024. Kemudian bagaimana mengkoordinasikan dengan KPU dan kepolisian? Karena dalam hal ini Polri juga punya identifikasi kerawanan-kerawanan di wilayah, termasuk juga Polri punya Satgas Nusantara. Di situ ada beberapa satuan kerja, termasuk juga cyber yang juga akan mengawasi. Nah, bagaimana ini mengklikkan antara institusi satu dengan institusi yang lain? Untuk di dalam pemilu 2019, kerjasama tersebut sudah terjadi. Saya kebetulan diberikan amanat oleh Pleno sebagai penanggung jawab untuk pengawasan di media sosial. Dan selama pemilu 2019, di mana kerja dan pertemuan rutin kita dengan tim cyber, dengan KPU, dengan Kominfo itu terjadi, termasuk juga dengan TNI. Karena TNI juga punya tim cyber dan juga dengan BSSN. Jadi pada intinya bahwa tidak ada satupun yang berusaha untuk mengambil alih kewenangan satu sama lain. Tetapi adanya komunikasi di antara lembaga-lembaga tersebut. Misalnya kalau ada satu hoax yang muncul, siapa yang berani respon duluan? Karena respon terhadap sebuah isu itu penting sebagai counter terhadap sebuah informasi. Kemudian misalnya ada kelompok-kelompok yang
Saracen misalnya, yang pada awal tersebut banyak menyebarkan disinformasi, kemudian kita berkomunikasi sama kepolisian dan kepolisian mengambil tindakan untuk segera melakukan penangkapan, misalnya. Termasuk yang kemarin ada yang hoax 7 kontainer surat suara, di mana polisi juga berhasil. Jadi memang di dalam pengawasan media sosial, salah satu yang persoalan menjadi agak cukup tricky adalah di mana cara menyeimbangkan antara freedom of expression kita, freedom of expression masyarakat dengan kita sebagai lembaga negara. Apakah semua orang yang ngomong seperti itu kita langsung take down, tapi apakah kita memberikan deterrent effect? Karena misalnya kasus Saracen dan juga pasca dari 7 kontainer surat suara, ada penurunan hoax disinformasi yang muncul di media sosial. Ada deterrent effect yang muncul. Jadi saya rasa kita harus bisa menggabungkan antara deterrent effect, fungsi sosial media literasi, dan juga fungsi di mana bertemu dengan para stakeholder secara face to face. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana Anda memberikan ruang atau mengajak kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk juga kelompok perempuan dan difabel, untuk membantu Bawaslu? Baik, Bu Pongki, terima kasih. Selama kami melihat bahwa Bawaslu meskipun seakan-akan besar secara lembaga, tapi kan kami tidak mampu untuk melihat semuanya. Tetap dibutuhkan teman-teman, kelompok-kelompok yang punya keahlian, dan juga teman-teman yang bisa amplifier terhadap sebuah persoalan, dan juga bisa untuk mengajak kita untuk melakukan fungsi pengawasan. Jadi memang di dalam tematik pengambilan kebijakan misalnya, kita pasti akan mengajak mereka misalnya contoh pada saat kita harus membahas mengenai DPT ataupun DPT berkelanjutan, kita pasti akan mengajak teman-teman untuk di Fabel untuk melihat bagaimana persoalan mengenai mereka yang masih terkategori misalnya tidak dapat mampu karena kesehatan jiwa misalnya. Kemudian bagaimana teman-teman yang berada di daerah hutan lindung seperti daerah Jambi, Suku Anak Dalam, itu kita libatkan. Atau misalnya teman untuk penggiat pemilu dari bidang hukum misalnya, pada saat kita harus melakukan penafsiran. Atau teman-teman yang melakukan bergerak di bidang pemilu, pada saat kita muncul ide soal pengawasan, ini mungkinkah sih kita lakukan, atau kajian kalian terhadap yang sudah dilakukan Bawaslu seperti apa? Jadi memang peran dari teman-teman seperti itu untuk memberikan masukan kepada kita, baik dari segi yang terjadi di lapangan, sama memberikan kita perspektif bagaimana untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih, cukup Pak. Terima kasih. Pak Watiar. Ya, luar biasa Pak Fritz ya, mungkin karena pengalaman di KPU, jadi Bawaslu ya, bisa menjelaskan banyak hal. Cuma yang belum saya dapatkan dan mungkin masyarakat juga dapatkan karena nilai Pak Fritz. Ya. Kita ini konkret ini sudah menuju 2024. Silakan Pak Fritz beri gambaran pada kita, yakinkan pada kita bahwa Anda kalau diberi kesempatan menjadi anggota Bawaslu RI periode 2022-2027, bahwa Anda yakinkan kita dan rakyat Indonesia bahwa Anda bisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang itu, dan meyakinkan kita semua bahwa pemilu 2024 akan berjalan lancar, aman, damai, dan tentu dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik. Kita tidak mau orang hanya mampu mengidentifikasi masalah, tapi orang yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ketika menjadi penyelenggara 5 orang ini kan, itu menentukan nasib bangsa ini 2024. Tolong Pak Fritz beri keyakinan pada kita, apa yang Anda tawarkan pada kita semua dan rakyat Indonesia, sehingga ketika Anda diberi kepercayaan itu, kita yakini bahwa 2024 ini bisa kita jalani dengan baik. Terima kasih Pak Fritz. Baik Pak Baktiar, terima kasih. Dijawabnya agak singkat ya. Maksudnya. Ya, baik Pak. Saya melihat bahwa pengalaman untuk melaksanakan pemilu dan pilkada berkelindan sepertinya sudah pernah kita lakukan. Saya yakin bahwa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu akan mampu melaksanakan pemilu tahun 2024. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada 2018 dan 2017 saat kami baru dilantik, undang-undang baru
disahkan Undang-Undang 7, penyelenggara harus menyiapkan pemilu 2019, yaitu pendaftaran partai politik dengan segala drama yang muncul, ada sipol dan sebagainya, itu sudah kami lakukan. Kemudian pada saat masa proses pemilu sedang berlangsung, kita pendaftaran caleg di tahun 2018, kita harus menyiapkan pilkada 2018. Dan di saat itu juga ada bulan Ramadan, adanya Lebaran, itu juga mendekati di pilkada 2018. Habis itu kita berkelindan lagi dengan pemilu tahun 2019. Itu sudah pernah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta kita semua di tahun 2018 dan 2019. 2024 kita akan melakukan pemilu dulu 2024. Habis setelah pemilu selesai, kita akan menyiapkan pilkadanya. Ada waktu yang berkelindan memang, tapi itu terkait dengan DPT, terkait dengan rekrutmen, itu adalah saya melihat adalah sebuah modifikasi yang dapat dilakukan oleh KPU. Misalnya DPT pemilu adalah DPT yang sama dengan untuk pilkada, sehingga biaya dapat ditekan untuk proses coklit. Atau misalnya penyelenggara pemilu ad hoc pemilu dan yang DPD ataupun TPS-nya sama. Memang posnya agak tinggi, tetapi akan membuat kelelahan proses seleksi itu, proses seleksi tersebut tidak terjadi, ada beban yang berkurang daripada penyelenggara pemilu permanen. Artinya adalah kita memiliki waktu 2 tahun apalagi selama tahun 2021 berusaha untuk mendesain apakah pakai Sirekap atau tidak, apakah kertas suara disederhanakan atau tidak. Artinya adalah saya melihat bahwa siapapun penyelenggara pemilu ke depan harus punya satu visi bahwa kita menyiapkan bukan saja pemilu 2024, tapi juga pertaruhan kita sebagai bangsa. Bagaimana kita bisa tetap tegar dan tetap menjadi satu pasca dari pilkada dan pasca dari pemilu dan pilkada. Dan disitulah dibutuhkan kolaborasi sinergitas antara penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah untuk bersama-sama. Dan pengalaman itu kan sudah kita lakukan di pilkada 2020 sebenarnya. Pada saat kita berusaha bersama-sama secara orkestra untuk melaksanakan pilkada 2020, dan saya yakin orkestra yang sama dapat dilakukan di 2024. Pak Fred, selanjutnya Pak Chandra. Tapi saya akan itu pertanyaan dijawab sekalian dengan pertanyaan Pak Chandra. Jadi supaya efek. Pak Fred itu setuju juga dengan modernisasi pemilu ya, pemanfaatan IT di dalam pemilu dan sejenisnya itu. Tadi menyambung pertanyaannya Prof. Edi Haris bahwa semua yang tidak diatur atau tidak dilarang oleh undang-undang itu boleh, atau bisa juga dalam konteks tertentu tidak, tergantung situasi. Nah, ada kasus di mana tadi saya diingatkan oleh Pak Pres sendiri mengenai awal-awal pemilu kemarin, ada drama, ada sipol, ada silon, sistem informasi pencalonan dan sistem informasi partai politik, di mana Bawaslu tidak setuju pemanfaatan sipol dan silon yang diterapkan oleh KPU, sehingga kemudian dibatalkan. Kalau saya nggak salah, kalau saya salah diingatkan. Nah, itu artinya ada problem mengenai ide modernisasi pemilu. Yang kedua, ada problem terkait dengan inovasi dalam pemilu. Itu seperti apa drama itu sehingga kemudian Bawaslu membuat keputusan walaupun ini kelembagaan ya, tapi bisa mewakili Bawaslu pada saat itu. Pak Chandra silakan dan dijawab sekalian saja nanti dengan Pak Chandra. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Bridge Edward Siregar. Tadi Anda bilang bahwa Anda ikut mengawasi media sosial ya. Oke, itu yang pertama. Artinya media sosial memang perlu diawasi ya. Anda punya media sosial? Iya, Pak. Jadi Anda punya media sosial? Iya. Dua-duanya bisa diakses? Untuk yang Instagram saya bisa, itu saya juga punya Pak. Tapi yang untuk Facebook, sepertinya saya tidak Pak. Bukan Anda, istri Anda bisa diakses ya media sosialnya? Bisa Pak. Serius, Facebook, Instagram istri Anda bisa diakses? Kalau oleh Facebook publik? enggak. Kalau Facebook enggak Pak. Sejak kapan enggak? Punya saya Pak atau punya Bukan, istri Anda.
Oh, punya saya sepertinya Facebooknya tidak bisa diakses karena saat dia memposting banyak yang Sejak kapan? sejak menjadi anggota Bawaslu. Gitu ya? Kan baru-baru aja ya. Bukan Pak. Berapa kali Anda diperiksa DKPP? Diperiksa, mohon maaf Pak, saya lupa berapa kali. Karena kan bisa diperiksa sebagai teradu, Sebagai teradu, saya mungkin bilang ada 10 kali bisa. 7 atau 10? Mohon maaf Pak, saya nggak hitung berapa banyak. Tapi mungkin bisa 10 kali bisa. Bisa 10 kali? Bisa. Saya nggak bilang itu benar ya, karena datanya ada semua. Berapa kali Anda dapat peringatan? Secara pribadi tidak pernah, tapi sebagai kolektif kolegial secara bersama-sama semua ada 4 kali kami dapat peringatan. Kenapa? 4 kali? Secara kolektif kolegial, secara semuanya, secara berlima. Baik secara berlima maupun secara sendiri-sendiri, berapa kali Anda dapat peringatan? Saya tidak pernah dapat teradu secara sendiri. Baik secara kolegial Ya. maupun secara sendiri-sendiri, Ya. berapa kali Anda dapat peringatan dari DKPP? Seingat saya, kalau saya tidak salah ada 4 kali. Cuma 4 kali? Iya. Em, Kenapa sampai dapat peringatan? Itu kalau saya tidak salah itu terkait dengan proses seleksi di mana Bawaslu dianggap tidak memberikan guideline yang jelas di dalam proses seleksi. Kalau perkara 233 tahun 2018, 225, 205, 267, 28, 267, 285, 286, 282. Berapa kali? Berapa kali? Maaf Pak, saya tidak ingat. Nggak ingat ya? 282, 286, 289, 285, 267, 205. 225, 2018, 233, 233, 2018. Oke. Silahkan dihitung aja tuh berapa tuh nomor. Anda sarjana hukum? Benar Pak. Punya pendidikan hukum? Benar Pak. Tahu apakah Anda penyelenggara negara bukan? Penyelenggara negara bukan? Benar Pak. Oke. Pasal 11 Undang-Undang Tipikor bunyinya apa? Kalau saya tidak salah, tidak menerima imbalan, Tidak menerima atau menerima? tidak menerima imbalan. Oke. Menerima, menerima. Ya, bukan menerima karena jabatannya. Ya. Oke. Saya mau nanya nih, tadi kunjungan ke daerah itu fasilitas Bawaslu. Fasilitas Anda ya? Dapat support dari Bawaslu, ya? Bawaslu daerah. Ya, kalau kita datang, kita dijemput, kemudian diajak makan, begitu Pak. Oke, itu fasilitas yang memang diberikan kepada Bawaslu Pusat ya? Iya Pak. Saya mau nanya, fasilitas itu untuk Anda atau untuk keluarga Anda? Untuk saya Pak, Keluarga Anda? tidak Pak, kan saya yang Oke. Keluarga Anda nggak pernah mendapat fasilitas dari Bawaslu daerah? kalau ada di beberapa kali, Bukan saya kalau, ada. Pertanyaan saya sederhana Pak Fritz Siregar. Ya. Apakah keluarga Anda pernah menerima fasilitas yang diberikan Bawaslu daerah? tidak pernah Pak. Sama sekali tidak pernah. Tidak pernah. Kalaupun seandainya ada gimana? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi keluarga Anda nggak pernah ya? Iya. Terima kasih Pak Fritz. Anda pernah ke 24 April ke Labuan Batu? 24 April itu saat, kalau tidak salah itu PSU Pak. Oke. 13-14 Oktober ke Polonia Medan? Iya Pak. Pernah.
Kalau siapa Anda ke sana? Labuan Batu itu adalah bagian dari PSU. Bukan Medan. Ke Medan Dengan siapa Anda ke sana? tanggal 13 Oktober. 13, 14, 16, 17 Oktober. Oh, itu bersama dengan keluarga Pak ya. Oke. Fasilitas mana yang digunakan? Pernah menerima fasilitas Bawaslu daerah nggak? Selain mobil tidak Pak. Pada saat ke Medan? Iya, Nggak pernah sama sekali. Ya saya kalau naik mobil iya. Atau kalau makan iya betul. Makan iya? Iya. Ditanggung Bawaslu daerah? Kalau saya makan iya tanggal Keluarga Anda? tidak Pak. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Anda punya rekening di cabang Senayan, di satu bank. Betul, cabang Senayan. Satu bank yang di cabang Senayan, punya rekening di sana. Kalau nggak salah itu kustodian dari saya punya saham. Kalau Oh, tidak salah. gitu ya. Siap. Ada berapa jumlah rekening di sana? Cukup besar. Tidak Pak, Berapa? Di bawah 1 M? 60 juta. Kemudian di tahun 2021 ini karena saya banyak taruh uang di saham, mungkin sekarang berjumlah sekitar 160 juta. Anda masukin saham Anda di LKPR? Masuk. Dan berapa Anda masukkan saham di LKPR? Kalau saya tidak salah itu di LKPN 2020 2020 jumlahnya berapa kira-kira? sekitar 60 atau 80 juta Pak saat itu. Saham. Gitu ya? Saya lupa Pak antara dana reksa atau saham, tapi kemudian saya banyak main saham di tahun 2021. Kalau yang di bank Anda di cabang Senayan nggak pernah ada uang 1, lebih atas 1 M? Oh, tidak pernah. Nggak pernah ya? Berarti pun kalau ada yang bilang itu ada itu betul bohong ya? Benar Pak. Gitu ya? Jadi yang di Medan itu nggak benar ya? Keluarga Anda nggak pernah terima fasilitas dari daerah ya? Nggak pernah. Kunjungan Anda ke daerah, keluarga Anda nggak pernah mendapat fasilitas dari Bawaslu daerah ya? Tidak. Saya mau nanya tentang konteks hukum. Jadi saya macam orang yang sedang menjalani hukuman percobaan, dia sedang menjalani pidana. Orang yang sedang menjalani pidana percobaan, dia sedang dalam masa pidana. Kalau hanya berhenti di kata-kata pidana, dia masih menjalani Chandra Hamzah dipidana 1 tahun penjara dengan percobaan 6 bulan. Dok, hari ini. Hari besoknya, saya sedang dalam pidana. mohon maaf Pak, ulang boleh. Anda nggak usah tutup, Mas. Ya. Iya. Chandra Hamzah dipidana penjara 1 tahun. Ya. Dengan pidana percobaan 6 bulan. Ya. Hukumannya nggak penting ya. Pasalnya. Dok, hari ini. Mulai hari besok, nanti dieksekusi lah sama jaksa. Ya. Mulai hari besok, ya, sampai 6 bulan kemudian, saya sedang menjalani hukuman kok. Menjalani hukuman. Selama 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan, saya sedang menjalani hukuman apa enggak? Tidak. Chandra dihukum 3 tahun, PB 2/3. 2 tahun pertama saya di dalam penjara. Begitu lewat 2 tahun, saya dapat PB, saya sedang menjalani pidana enggak? Iya. Sedang menjalani pidana. Ya. Berarti orang yang sedang dalam percobaan dan maupun PB itu sedang menjalani pidana. Benar. Iya. Jadi dia dalam status pidana. Iya. Kapan dia bebas? Setelah semuanya selesai. Artinya kalau yang pertama, contoh pertama, setelah kapan? Berarti selesai masa percobaan. Oke. Kalau yang kedua? Setelah selesai masa percobaan. Bukan yang kedua, kasus yang kedua, yang 2 tahun, 3 tahun. Setelah habis semuanya Pak. Jadi yang 2/3 di dalam plus yang 1/3 di luar itu. Oke. Selama itu dia nggak punya hak untuk calonkan kan? Dia terpidana loh. Anda sendiri yang ngomong. Tetapi putusan Mahkamah dulu, Pak. Konstitusi mengatakan pidana penjara. Pak. Enggak. Dia dipidana bukan. Benar Pak. Dia terpidana. Dia dipidana. Benar. Orang yang dipidana boleh dicalonkan enggak? Saya nggak peduli dengan Mahkamah Konstitusi.
Saya nggak peduli dengan Mahkamah Konstitusi. Saya sedang dipidana apa enggak? Untuk yang pertama maupun untuk yang kedua. Dalam terpidana masih. Dipidana. Dipidana kan? Boleh mencalonkan nggak orang sedang pidana? Kalau dalam prinsip hukum dia tidak dapat dicalonkan. Lantas kenapa? Anda jangan sebut-sebut Mahkamah Konstitusi. Kalau kami tidak bisa sekedar hanya bergantung. Saya sedang dipidana Iya, Pak. enggak? Benar, Pak. Confirm saya sedang dipidana. Untuk contoh pertama maupun contoh kedua. Pada saat saya dipidana, saya boleh nggak mencalonkan? Tidak boleh. As simple as that. Oke. Saya mau nanya konsep hukum lagi. Itu poros 3. Di sana ada tulisan nggak dilarang kencing di sini? Tidak. Ada aturan nggak dilarang kencing di situ? Tidak secara tertulis. Kompetensinya ada apa enggak? Tidak ada. Boleh nggak kita kencing di situ? Boleh. Boleh. Oke, makasih kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu yang mau saya klarifikasi, Pak. Yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mana maksudnya itu? Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, Bapak. Mohon maaf saya lupa yang terakhir. Yang terakhir terkait dengan bagaimana cara pemanaan mantan napi. Saya enggak yang kenapa Anda jadi tafsirnya jadi berbeda itu loh yang tadi ditanyakan Pak Chandra itu. Apa persisnya? Saya jadi bingung juga karena rasa saya bukan begitu putusan Mahkamah Konstitusi. Sorry kalau saya salah yang Bahwa kalau saya tidak salah Pak Pal, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi terakhir sebelum putusan Bovendigul mengatakan bahwa seseorang mantan napi, seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dapat mencalonkan menjadi kepala daerah 5 tahun setelah saya menjalani hukuman. Nah. Jadi kami dalam saat itu memutus bahwa kami memakai kata-kata setelah selesai menjalani pidana penjara. Karena ada kata-kata pidana penjara. Itu pidana penjaranya. Iya. Kan itu berasal dari kata pidana yang ditafsirkan oleh mahkamah kan kata pidana penjaranya itu kan. Yang dijelaskan di dalam Nah, putusan. pasal yang dijelaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan memang soal pidana penjara, bukan? Iya. Ya, tapi kalau soal pidana percobaan kan nggak ada urusannya dengan itu. Kenapa jadi tafsirnya demikian? Makanya saya bingung tadi itu. Kalau konteks pertanyaan Pak Chandra itu beda. Itu yang bukan diminta permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau yang itu pidana percobaan. Mengapa Mahkamah Konstitusi menyatakan pidana terpenjara itu? Karena memang pasalnya tentang pidana penjara. Kenapa kenapa kalian bawa ke soal pidana percobaan itu gitu loh. Jadi hober-haber itu semua. Jadi kan, ya enggak? Oke, terima kasih itu aja. Ya. Baik, Pak Pal, penanya terakhir. Oh, sedikit ya. Saya meluruskan aja sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fis tadi ya. Pak Fis kan menyatakan bahwa tadi pemungutan suara lebih awal di luar negeri tidak diatur dalam undang-undang. Saya luruskan aja Pak, itu ada di dalam undang-undang secara jelas diatur di dalam pasal 167 ayat 5 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi itu jelas ada ya, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Setengah menit. Saya luruskan dari Pak Chandra ya. Jadi keliru ketika Pak Chandra menanyakan kalau dalam ruangan ini tidak ada tulisan dilarang kencing, apakah boleh kencing atau tidak? Tidak. Jadi sesuatu itu ketika dia tidak diatur, apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, parameternya ada 3. 1 adalah tertib hukum, 2 adalah ketertiban umum, 3 adalah kepatutan. Kan orang kalau kencing di sini kan nggak patut, jadi nggak boleh. Ya, itu sebenarnya beda hukum formal dengan hukum material. Ditambah Pertanyaan kemanfaatan. Prof yang pertama tuh. Kemanfaatan. Pertanyaan terakhir, Prof. Hamdi. Makasih. Ini Pak Fritz. Jadi ini kita pertanyaan untuk seluruh peserta. Jadi tadi kami tanyakan juga bahwa dari 20 yang melamar ini sedikit banyak mungkin karena ini masih satu komunitas kepemilian mungkin saling kenal satu sama lain. Jadi kami bertanya,
Kalau Pak Fritz terpilih, kita asumsikan begitu. Pak Fritz kan terpilih kan? Satu, masih ada 4 lagi yang akan terpilih. Jadi kalau Pak Fritz disuruh ditanya, menurut Pak Fritz, 4 lagi siapa yang kira-kira pantas mendampingi Pak Fritz menjadi komisioner Bawaslu? Nah, tentu kita percaya saja apapun pertimbangan Pak Fritz untuk menyebutkan 4 nama yang menurut Pak Fritz pantas mendampingi saya menjadi komisioner Bawaslu jabatan 2022 atau 2024. 4 nama. Silakan. Baik, Pak Ketua, ini saya jawab semua Pak Ketua sekaligus. Baik, terima kasih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Pansel. Terkait tadi ada 3 pertanyaan yang langsung mengenai modernisasi. Kami melihat bahwa Bawaslu tidak anti kepada proses modernisasi. Tetapi kita harus bisa melihat apakah undang-undang, apakah modernisasi itu memberikan kepastian hukum atau tidak. Dan kita sepakat bahwa dibentuk oleh sebuah modern, tetapi apakah itu dapat dilaksanakan di lapangan atau tidak. Salah satu contohnya misalnya Sipol misalnya. Karena Undang-Undang 7 2017 mengatakan diserahkan. Dan kalau kita bisa melihat proses untuk Sipol tersebut sangat pendek. Jadi ada effort yang lebih yang harus dimiliki oleh partai politik. Selama ini saya selalu mengajak KPU mengatakan bagaimana seandainya Sipol itu dibuka dari sekarang, di mana partai politik bisa melakukan updating terhadap keanggotaan partainya, sehingga Sipol tersebut telah update dan itu bisa dipakai pada saat proses pendaftaran. Dan kami mendukung proses modernisasi yang terjadi. Sekali lagi, sepanjang itu dimungkinkan oleh undang-undang. Yang kedua terakhir, Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Maksud saya yang memang diatur oleh undang-undang untuk early voting, tetapi mengenai drop box, mengenai kotak suara keliling, itu tidak diatur di dalam undang-undang. Itu merupakan penafsiran daripada KPU. Dan saya rasa kalau kita melihat situasi kondisi di Indonesia sekarang, kita bisa melihat banyak orang-orang di kebun, orang-orang yang di pabrik, orang-orang yang kerja informal, dia yang kesulitan untuk bisa mencoblos pada hari H. Dan bagaimana kalau misalnya ada proses ataupun hal-hal baru yang dapat dilakukan oleh KPU. Dan termasuk bagaimana misalnya dalam rangka untuk menuju pemilu yang modern, bagaimana misalnya KPU tahun 2024 melakukan e-voting ataupun e-online hanya untuk pemilih di luar negeri. Dengan 2 juta pemilih, ini salah satu step forward yang bisa dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk memastikan proses di pemilu 2024. Yang terakhir, untuk Prof. Andi, terima kasih Pak Prof. Andi atas pertanyaannya. Kalau boleh menjawab, 5 tahun lalu saat saya memulai sebagai anggota Bawaslu, saya hanya kenal sama Pak Bagja, dan saya sama sekali tidak pernah ketemu Ibu Ratna, saya nggak pernah ketemu Ibu Afan, sama Pak Afan, dan juga nggak pernah ketemu Pak Afif. Dan dari komposisi itu kami bisa melakukan yang baik selama 5 tahun terakhir. Dan oleh karena itu saya percaya kepada Pansel untuk memilih siapapun yang terbaik untuk dapat mendampingi saya untuk di periode 2022-2027. Ini penting Anda harus jawab, harus fairness. Saya Pansel tentu tahu cara memilih orang. Ini pendapat Anda harus berpendapat ini. Dari 19 yang melamar ini, menurut Anda siapa yang paling pantas 4 orang mendampingi Anda? Terima kasih Prof. Andi, tapi saya tetap kepada pendapat saya bahwa siapapun yang dipilih oleh Pansel, saya siap untuk bekerja sama dengan mereka. Ya sudah. Terus saya, Anda nggak fair. Yang lain, Sebut saja tadi. ya, yang lain bisa mengatakan ada 4 orang menurut saya dari 20 ini di luar dari saya, menurut saya pantas juga untuk masuk. Itu. Ini kan bagian dari menghargai, mengapresiasi orang lain, Pak Fritz, menilai juga. Itu. Ya, baik Prof. Andi, terima kasih. Tapi saya percaya Pansel tahu yang terbaik untuk Bawaslu ke depan. Ya sudah, nggak mau dipaksa ya Pak. Kalau Prof. Hamdi nggak bisa maksa, apalagi saya. Baik, pas jam 12.30, mohon maaf lewat sedikit dari jadwal atau kuota untuk setiap peserta. Pak Fritz, terima kasih sudah berdiskusi panjang dengan Sel dan sudah sampai di ujung. Terima kasih. Silakan meninggalkan tempat. Baik, Bapak. Terima kasih.